Halo, selamat siang Bu Wanti. Selamat siang, sore, atau mungkin pagi atau malam, apapun itu. Ya ini corona kayak gini ya, ada beginian ya, nggak apa-apa lah. Jadi pada hari ini saya ingin membahas mengenai ancaman-ancaman yang terjadi yang mengancam IPO, Lexus, Bu, dan Hankam di negara Indonesia dan cara penanggulangannya. Contoh ancaman terhadap ideologi, kalau contohnya itu ada tiga. Ada peristiwa G30 SPKI, ada pemberontakan DITII, ada teror bom Bali untuk mendirikan NII atau Negara Islam Indonesia, dan gerakan radikalisme Islam. Jadi hal-hal tersebut pada dasarnya untuk membangun untuk mengubah ideologi bangsa Indonesia, di mana ideologi bangsa Indonesia itu didasarkan dengan Pancasila, ingin diubah menjadi komunisme dari G30 SPKI. Nah, hal-hal seperti ini tentunya akan mengancam akan memberi ancaman yang besar bagi negara. Dan tentunya hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja. Bagaimana cara menanggulanginya? Kita mungkin bisa untuk menanamkan paham ideologi bangsa sejak dini, sejak usia awal atau sejak kecil. Kita bisa menanamkan pandangan yang baru bagi anak-anak, bagi orang-orang yang masih berumur belia, masih berusia yang masih kecil. Itu kita bisa didik dari awal agar mereka dapat mengerti mengenai apa sih ideologi bangsa Indonesia ini dan bagaimana sih cara untuk tetap kuat dalam ideologi ini. Kita harus meyakinkan mereka bahwa ideologi yang kita miliki ini memang adalah ideologi yang tepat dan tidak sepatutnya digantikan dengan ideologi lainnya. Karena bagi saya sendiri, menurut saya, ideologi bangsa Indonesia ini sebetulnya sudah bagus karena sudah menjunjung tinggi hak asasi manusia. Oke, untuk yang kedua tentunya terdapat juga ancaman terhadap politik. Ancaman terhadap politik itu contohnya apa saja? Ada korupsi, ada terorisme, ada pelanggaran HAM. Politik ini berkait sama hal-hal ya yang berbau politik ya, semacam pemerintahan dan semacamnya. Dan tentunya korupsi ini bisa mengganggu hal tersebut, bisa mengganggu tatanan politik. Saya tidak perlu menjelaskan terlalu banyak, tapi intinya ya seperti itu. Korupsi, nepotisme, terorisme, pelanggaran HAM, semua itu dapat mengganggu aktivitas politik bangsa dan negara, dan tentu kita tidak dapat membiarkan itu. Bagaimana cara menanggulanginya? Kita tentunya bisa membangun hukum yang lebih kuat lagi. Kita tanamkan hukum yang lebih kuat dan mengajukan hukum-hukum yang mungkin akan lebih mengikat lagi bagi bangsa dan negara. Tujuannya untuk apa? Agar orang tidak akan melanggar lagi hukum-hukum yang sudah ada. Dan dalam hukum baru ini kita dapat menegakkan hukum yang lama dengan lebih baik lagi. Karena hukum itu memang bersifat mengikat dan bersifat untuk mengatur masyarakat sekitar. Oke, untuk yang ketiga kita memiliki ancaman terhadap bidang ekonomi. Contohnya apa saja? Ada infrastruktur yang tidak memadai, ada inflasi, dan ada pengangguran. Tentunya ekonomi ini adalah suatu hal atau aspek yang penting bagi bangsa dan negara, di mana tanpa perekonomian sebuah bangsa umpamanya tidak dapat berkembang dengan baik, dan tentunya kita tidak bisa membiarkan hal tersebut terjadi begitu saja. Tentunya contoh-contoh yang mengancam ini seperti infrastruktur yang tidak memadai, inflasi, pengangguran. Hal tersebut mengancam karena kenapa pengangguran ini itu yang kita ambil pengangguran ini itu ya kan ada banyak lapangan pekerjaan tuh. Namun jika lapangan pekerjaan itu tidak dipenuhi atau tidak ada yang ingin bekerja di lapangan tersebut, akan sia-sia. Dan yang namanya pengangguran ini menyia-nyiakan pekerjaan yang sudah ada. Bagaimana cara menanggulanginya? Mungkin kita bisa membangun lapangan pekerjaan yang baru atau menyediakan lapangan pekerjaan yang bisa diterima masyarakat luas, seperti contohnya berjualan atau apapun yang tidak begitu spesifik. Mungkin itu bisa mengatasi pengangguran di Indonesia dan mengatasi masalah yang mengancam perekonomian Indonesia terhadap ekonomi. Dan lalu ada juga ancaman terhadap sosial dan budaya. Ancamannya ada apa saja? Ada kemiskinan, ada kebodohan, ada keterbelakangan, dan juga ada kekerasan. Sosial budaya ini mencakup seperti hal-hal yang seperti sopan santun, cara kita bersikap terhadap satu sama lain. Di tatanan sosial ini didasari dengan budaya pula, dan tentunya yang namanya kebodohan, keterbelakangan, dan kekerasan ini itu bisa mengancam. Karena kenapa? Sosial budaya ini sangat rentan terhadap yang namanya hubungan. Jika masyarakat A dan masyarakat B tidak bisa menerima satu sama lain, ini akan menghancurkan tatanan sosial di antara masyarakat tersebut A dan B. Bagaimana cara mengatasinya? Kita bisa membangun yang namanya sikap yang baik, sikap yang toleran, sikap yang saling menghargai, menghormati sejak kecil. Kita tidak perlu melakukan banyak hal sebetulnya. Yang perlu kita lakukan hanyalah tanamkan dan biasakan sikap-sikap ini agar kita bisa menerima masyarakat yang lain, orang lain, tidak hanya diri sendiri namun orang lain juga.
Gunanya biar apa? Agar terjalin hubungan yang bagus, agar tidak ada lagi ancaman terhadap sosial dan budaya, karena ancaman ini besar sekali sungguh. Apalagi di Indonesia di mana beragam etnis, dan ini sangat mengancam. Beragam etnis itu sangat merupakan suatu perbedaan yang besar bagi bangsa Indonesia, karena yang namanya keberagaman itu adalah sebuah kekayaan, namun jika disalahgunakan malah akan menghancurkan bangsa itu sendiri, dan kita harus menjaga bangsa ini. Bagaimana caranya? Dengan menjaga hubungan antar satu sama lain agar hubungan sosial budaya dapat terjalin dengan baik. Capek. Dan yang terakhir ada lagi yang kelima, terdapat juga ancaman terhadap pertahanan dan keamanan. Ancamannya seperti apa saja? Terhadap konflik yang berunsur sara. Itu yang pertama. Ada gerakan separatis. Gerakan separatis itu seperti Timor Leste dan Papua dan Aceh. Lalu ada agresi militer, ada aksi teror. Itu tuh yang terhadap pertahanan keamanan tuh kayak gitu tuh. Biasanya itu mengandung unsur kekerasan atau unsur protes. Gimana cara mengatasinya? Tentunya kita bisa, ya namanya di sini tuh kan kayak apa, konflik berunsur sara, agresi militer, ada aksi teror, gerakan separatis. 4 itu bisa dikonklusikan dengan satu cara. Penyebabnya apa sih? Yang saya pikirkan adalah penyebabnya adanya ketidakadilan antara satu pihak dan pihak lain. Maka pihak tersebut ingin melakukan gerakan separatis. Ada yang malah mengadakan konflik. Kenapa? Karena mereka merasa kehidupan mereka tidak adil jika dibandingkan dengan orang lain di sekitarnya. Dan tentunya hal ini adalah hal yang sederhana, namun ancamannya tetap saja besar. Bagaimana cara mengatasinya? Kita harus, yang namanya adil ini tuh harus ada di negara kita, dan dengan cara ini kita bisa menetapkan keadilan bersama satu sama lain dan dapat mencegah adanya ancaman terhadap pertahanan keamanan. Mungkin itu sekian dari saya. Maaf jika terdapat banyak sekali tutur kata yang salah. Saya minta maaf. Terima kasih Bu Andi. Terima kasih sudah mendengarkan. Bye. Oke.